Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cindy Alvinita BS. Di sini saya ingin berbagi sedikit ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam. Mungkin kalian pernah bertanya-tanya, kenapa ada makanan atau minuman yang dilarang dalam Islam? Apa saja contohnya? Apa hikmah dibalik larangan tersebut? Nah, semua pertanyaan ini akan kita bahas dalam video ini. Jadi, pastikan kalian menonton sampai selesai ya, biar pengetahuan kita bertambah dan kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih baik lagi. Yuk, kita mulai pembahasannya. Prinsip halal dan haram dalam Islam. Teman-teman, dalam Islam, halal dan haram bukan hanya soal boleh atau tidak boleh. Ada nilai yang lebih besar di baliknya, yaitu menjaga keberkahan hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Dari ayat ini, kita bisa pahami bahwa makanan dan minuman yang halal memiliki dua sifat utama. Yang pertama, halal sesuai aturan syariat Islam, dan yang kedua, thayyib, baik untuk tubuh, tidak berbahaya, dan bermanfaat. Jenis makanan yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama, bangkai. Contohnya, hewan yang mati sendiri karena sakit, hewan yang mati karena dipukul atau tertabrak. Namun, ada pengecualian. Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai, yaitu ikan dan belalang. Jadi, bangkai ikan dan belalang tetap halal untuk dimakan. Yang kedua, darah yang mengalir. Darah juga diharamkan untuk dikonsumsi karena dianggap najis. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah berfirman, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah,
yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Darah membawa banyak kotoran dan racun dari tubuh hewan sehingga berbahaya jika dikonsumsi. Yang ketiga, daging babi. Babi diharamkan secara mutlak. Semua bagian tubuhnya seperti daging, lemak, dan kulit tidak boleh dikonsumsi. Larangan ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, termasuk surat Al-Baqarah ayat 173. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai dan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa babi diharamkan? Secara ilmiah, babi rentan membawa parasit seperti cacing pita yang berbahaya bagi tubuh manusia. Yang keempat, hewan yang disembelih untuk selain Allah. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah juga haram dimakan. Contohnya, hewan yang disembelih untuk sesajen atau persembahan kepada berhala. Yang kelima, hewan buas dengan taring dan burung berkuku tajam. Contohnya, hewan buas, singa, harimau, serigala, burung berkuku tajam, elang, burung hantu, dan sejenisnya. Hadis Rasulullah SAW, setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang memiliki kuku tajam diharamkan. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, serangga yang tidak diizinkan. Sebagian besar serangga tidak boleh dimakan karena dianggap kotor. Pengecualiannya adalah belalang yang halal berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jenis-jenis minuman yang diharamkan dalam Islam. 1. Minuman beralkohol atau khamr. Semua minuman yang memabukkan seperti bir, anggur, atau arak diharamkan dalam Islam. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Mengapa sih khamr dilarang? Alkohol merusak akal dan menghilangkan kesadaran, menyebabkan ketergantungan, membahayakan kesehatan seperti kerusakan hati dan otak. Yang kedua, minuman yang berbahaya. Minuman yang mengandung racun, bahan kimia berbahaya, atau zat adiktif lainnya juga diharamkan. Contohnya, narkoba cair atau minuman berenergi yang berlebihan hingga membahayakan kesehatan. Selanjutnya, hikmah di balik larangan. Mengapa Islam melarang makanan dan minuman tertentu? Berikut beberapa hikmahnya. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh. Makanan haram seringkali mengandung zat berbahaya seperti parasit pada babi atau racun dalam alkohol. Larangan ini melindungi tubuh dari penyakit. Yang kedua, melindungi akhlak dan jiwa. Alkohol dan narkoba dapat merusak akhlak dan menjauhkan seseorang dari ketaatan kepada Allah. Dengan menjauhi hal ini, kita menjaga kesucian jiwa dan
dan hati. Yang ketiga, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Mengikuti aturan halal dan haram adalah bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kita berusaha mendekatkan diri kepadanya. Dan yang terakhir, keempat, mendapat keberkahan. Makanan halal membawa keberkahan dalam hidup, sedangkan makanan haram dapat menjadi penghalang doa dan rezeki. Kisah inspiratif. Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang sangat taat menjaga makanan dan minumannya. Dia bahkan menolak makanan yang sedikit diragukan kehalalannya. Akibatnya, dia mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, rezeki yang melimpah, dan doa-doanya yang selalu dikabulkan. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya memilih makanan yang halal dan thayyib untuk mendapatkan keberkahan. Baiklah teman-teman semuanya, setelah tadi pembahasan kita tentang makanan dan minuman yang diharamkan dalam Islam, mari kita selalu berhati-hati dalam memilih apa yang akan kita konsumsi. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ingin yang terbaik untuk kita. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Saya Siti Afianita PS, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.